ingin berjuang membela Rasulullah, membela agama Islam, dan dia berniat agar terbunuh dalam peperangan ini. Namun dalam kehidupannya dia sedang memelihara, menjaga, mengasihi, menghibur, membahagiakan seorang ibunya. Akhirnya di suatu saat tibalah peperangan. Para rombongan Rasulullah telah berangkat. Kemudian laki-laki yang tadi tidak bisa ikut bersama rombongan Nabi, karena saat itu ibunya sedang menangis di saat ia ingin berangkat ke medan perang ini. Gara-gara ia ingin menenangkan ibunya, dia ingin menenteramkan hatinya, akhirnya laki-laki yang tadi terpisah dari rombongan Nabi. Kemudian setelah ibunya mulai tenang, setelah ibunya sudah mulai mengizinkan yang akan ia pergi untuk berjuang membela agama Islam saat itu, maka pemuda ini mengejar rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang terjadi? Dilihat Nabilah pemuda ini. Kenapa engkau tergesa-gesa? Kenapa napasmu naik turun? Kata Nabi. Ya Rasulullah, aku tertinggal dari rombongan tadi, makanya ku kejar rombongan yang akan berperang pada hari ini. Apa yang menyebabkanmu terlambat kemudian terpisah dari rombongan? Maka pemuda itu menyampaikan, duhai Rasulullah, pada saat aku tadi ingin berangkat, ibuku masih bersedih. Aku tidak siap meninggalkannya, aku tidak siap untuk membiarkannya. Kemudian Nabi menyampaikan, duhai pemuda, andai engkau mati hari ini berjuang fisabilillah, andai engkau terbunuh dalam membela agama Islam hari ini, maka nilai pahala jihadmu takkan ada. Pulanglah, temui ibumu yang kamu tinggalkan. Jihadmu hari ini adalah membahagiakan ibumu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah mali in qutiltu fi sabilillah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lakal jannah. Falamma walla rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ad-dain. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bersyukur di hari yang mulia ini. Allah masih memberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini, dalam rangka menunaikan kewajiban fardu kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah contoh tauladan yang tak tergantikan di sepanjang masa dan zaman. Itulah baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan esok hari kita duduk bersama beliau di tempat yang mulia, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dengan keberkahan salawat yang kita bacakan di setiap harinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kami selaku khatib tidak akan pernah bosan mengajak kita semua agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya bermodal iman dan takwalah insyaallah kita selamat dunia, selamat sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perbuatan jika kita bermain-main, jika kita lalai di dalamnya, maka balasan perbuatan ini sangat luar biasa apabila kita lakukan.
sampai-sampai dia bisa mengalahkan pahala jihad kita andai kita pernah berjihad di dunia ini. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, andai ada orang yang berjihad hari ini, mati syahid berjuang dalam agama, pahalanya bisa terhapus. Salah satu penyebabnya adalah bagi orang-orang yang mendurhakai orang tuanya. Di masa Nabi ada seorang pemuda yang sangat sayang dan cinta kepada ibunya. Namun di suatu saat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadilah peperangan, dan pemuda ini ingin berjuang membela Rasulullah, membela agama Islam, dan dia berniat agar terbunuh dalam peperangan ini. Namun dalam kehidupannya dia sedang memelihara, menjaga, mengasihi, menghibur, membahagiakan seorang ibunya. Akhirnya di suatu saat tibalah peperangan. Para rombongan Rasulullah telah berangkat. Kemudian laki-laki yang tadi tidak bisa ikut bersama rombongan Nabi karena saat itu ibunya sedang menangis di saat ia ingin berangkat ke medan perang ini. Gara-gara ia ingin menenangkan ibunya, dia ingin menenteramkan hatinya, akhirnya laki-laki yang tadi terpisah dari rombongan Nabi. Kemudian setelah ibunya mulai tenang, setelah ibunya sudah mulai mengizinkan yang akan ia pergi untuk berjuang membela agama Islam saat itu, maka pemuda ini mengejar rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang terjadi? Dilihat Nabilah pemuda ini. Kenapa engkau tergesa-gesa? Kenapa napasmu naik turun? Kata Nabi. Ya Rasulullah, aku tertinggal dari rombongan tadi, makanya ku kejar rombongan yang akan berperang pada hari ini. Apa yang menyebabkanmu terlambat kemudian terpisah dari rombongan? Maka pemuda itu menyampaikan, duhai Rasulullah, pada saat aku tadi ingin berangkat, ibuku masih bersedih. Aku tidak siap meninggalkannya, aku tidak siap untuk membiarkannya. Kemudian Nabi menyampaikan, duhai pemuda, andai engkau mati hari ini berjuang fisabilillah, andai engkau terbunuh dalam membela agama Islam hari ini, maka nilai pahala jihadmu tak akan ada. Pulanglah, temui ibumu yang kamu tinggalkan. Jihadmu hari ini adalah membahagiakan ibumu. Akhirnya laki-laki yang tadi pulang, tidak ikut berjuang. Apa makna di balik ini? Ternyata andai ada pahala jihad kita hari ini, maka pahala jihad itu akan terhapus disebabkan tidak memuliakan orang tua dalam kehidupan ini. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, membuat kita sedih beberapa hari yang lalu. Ada beberapa wanita yang telah viral di beberapa media. Mereka mengusir ibu mereka yang tua renta dari rumah mereka. Bahkan lagi ada seorang ibu beberapa hari yang lalu diserahkan ke tempat penitipan. Kemudian anaknya itu berjanji, andai pun ibu mereka meninggal di panti tempat penitipan itu, tidak perlu lagi kabarnya disampaikan kepada mereka. Sudah di manakah hati mereka yang punya ayah dan ibu hari ini? Sudah di manakah perasaan mereka? Mereka tidak mengingat pernah mereka dikandung oleh seorang ibu, kemudian dilahirkan seorang ibu antara hidup dan mati perjuangan di saat melahirkan. Kemudian setelah mereka besar, mereka tidak menjaganya, tidak menyayanginya, tidak menghargai perjuangannya. Ingat saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu manusia yang langsung menjadi pembelanya di dunia ini itulah seorang ayah dan ibu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kalian itu taat kepadaku, kata Allah. Kalian lakukan apa yang kuperintahkan. Maka setelah kalian taat kepadaku, wajib engkau taat dan tunduk kepada ayah ibumu. Begitu banyak di akhir zaman orang yang tidak lagi sayang kepada ayah ibunya. Bahkan kita hari ini, kadang berbulan-bulan kita tidak pernah menyapa ayah ibu kita. Kadang kita satu rumah dengan ayah ibu kita, tidak ada waktu kita lagi duduk bersama dia untuk berbincang ngobrol dalam kehidupan ini. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, seorang ayah dan ibu yang dibiarkan oleh anaknya di masa tua, maka ayah ibu kita itu akan mudah berpenyakit.
Sering-seringlah ajak mereka berbicara, sering-seringlah mereka ajak duduk bersama, sering-seringlah ajak ayah ibu kita itu, walaupun pembahasannya berulang-ulang dengan hal yang sama. Karena kebahagiaan orang yang sudah tua bukan lagi uang, bukan lagi rumah besar, bukan lagi tanah yang luas. Kebahagiaan seorang ayah dan ibu di masa tuanya tinggallah kasih sayang. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita memperhatikan setiap ayah dan ibu kita kasih kadang uang di masa tuanya, selalu air matanya yang keluar? Ketika kita sukses di saat ini, kita sampaikan, ayah ibu aku dah sukses, pasti mereka akan menangis. Ketika ayah dan ibu kita belikan sesuatu yang mungkin mahal bagi dirinya, dia tidak lagi tersenyum dengan hal itu. Apa yang terjadi? Air matanya keluar. Kenapa seorang ayah dan ibu di masa tua begitu mudah air matanya keluar? Demi Allah, kalau orang semakin tua umurnya, semakin tua usianya, tidak ada lagi yang ia harapkan dalam hidupnya kecuali kasih sayang dari anak-anaknya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kita terlalu jarang membahagiakan ayah ibu kita hari ini. Namun begitu sibuk kita dengan grup-grup WA kita di luar sana. Bahkan kita mentraktir mereka dengan harga-harga yang mahal. Bahkan bermalam-malam kita siap mengorbankan waktu hanya demi kawan, demi teman yang sesaat. Tapi ada orang yang seharusnya kita perhatikan hidupnya 24 jam, seolah mereka bagaikan sampah dan menalu dalam kehidupan kita. Seolah kita menganggap mereka adalah bukan orang penting lagi dalam hidup kita. Demi Allah, kita berhasil hari ini, kita sukses hari ini, mungkin kita selamat dari bencana, kecelakaan dalam hidup ini, bisa jadi masih bergerak bibirnya di hadapan Allah. Duhai Allah, kasihi anakku, sayangi anakku, sekalipun mereka tetap mengecewakanku di masa tuaku. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, seorang ayah dan ibu itu adalah amat mahal ucapannya, sangat mahal doanya, sangat mahal hatinya, sangat mahal perasaannya. Siapapun kita yang hadir hari ini, jika ada ayah ibu masih hidup hari ini di rumah, tolong sapa setiap hari. Jangan biarkan mereka seperti patung di masa tuanya. Karena kami pernah bertanya kepada seorang ayah yang pernah ditinggalkan oleh anak-anaknya. Kami bertanya, duhai Pak, kenapa engkau menangis di setiap malammu? Kenapa engkau bersedih di sepanjang hidupmu? Ternyata dia menangis bukan karena rumahnya jelek. Ternyata dia menangis bukan karena uangnya tak ada. Kami tanya, jawaban dia sangat simpel dan tak masuk akal. Apa yang membuatmu duhai Pak menangis di setiap malammu? Sudah 2 tahun nak, tidak ada anak yang memanggil suara ayah yang kudengar lagi di telingaku. Coba kita bayangkan, seorang ayah kadang yang sudah tua itu tidak akan mengharapkan uang lagi, tapi kadang ia rindu dipanggil anaknya ayah. Kadang rindu seorang ayah itu ingin ditanya, ayah mau makan apa? Ayah mau apa? Kadang ucapan pertanyaan ini tak lagi datang di masa tua seseorang, maka ini akan sangat menyiksa batin seorang ayah dan ibu. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, itu masih seorang ayah, apalagi seorang ibu. Seorang ibu lebih pandai lagi menyimpan perasaan sedih dalam hidupnya. Ibu itu selalu berbohong demi kebahagiaan kita. Ibu itu selalu akan berjuang demi kepentingan kita. Seorang ibu itu tidak akan pernah lupa doanya kepada anak-anaknya. Maka wajar dan pantaslah andai ada seorang anak yang menyakiti perasaan ayahnya, andai ada seorang anak yang menyakiti perasaan ibunya, andai orang ini berjihad kata Nabi, maka pahala jihadnya akan gugur karena kesucian kemuliaan hati seorang ayah dan ibu. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, beruntunglah kita sebahagian yang masih bersua dengan ayah dan ibunya. Lihat-lihatlah wajahnya. Kata Nabi, melihat wajah ayah ibu itu saja berpahala. Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi binazratir rahmah
Siapa kata Nabi yang memandang wajah ayah ibunya yang sudah semakin menua, yang sudah semakin mulai melemah badannya, uban sudah mulai menabur di kepalanya, mukanya telah mulai berkeriput, tenaganya yang semakin berkurang, kita tengok badan yang sudah mulai melemah, itu adalah ayah ibu kita, kata Nabi, maka setiap pandangan itu akan ditulis satu pahala kepada seorang anak. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, sungguh kami yang telah kehilangan ayah dan ibu hari ini, maka kami sangat menyesal karena kami terlambat membahagiakannya. Kadang kami terlalu sibuk membahagiakan istri dan anak-anak kami. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, andai punya ayah dan ibu hari ini, jagalah mereka berdua. Mereka adalah pintu keberkahan yang tak bisa digantikan dengan apapun. Mereka adalah pintu keberkahan yang tidak bisa dihargai dengan apapun. Itulah seorang ayah dan ibu yang sudah semakin tua umurnya, semakin tua usianya, maka doanya pun semakin makbul. Ingat, seorang ayah dan ibu, kasih sayangnya tidak pernah ia hianati terhadap anak-anaknya. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang pertama, perbuatan yang bisa menggugurkan dan menghapuskan pahala jihad. Dan yang kedua adalah, dulu di masa Nabi ada seorang laki-laki yang datang, "Ya Rasulullah, mali in qutiltu fi sabilillah." Andai aku mati ya Rasulullah berjuang fi sabilillah, apa kira-kira bagianku? Maka Nabi menjawab, "Lakal jannah, bahagianmu adalah surga." Kemudian falamma walla rajulan, laki-laki yang tadi berpaling meninggalkan Nabi, kata para sahabat, Nabi masih melanjutkan hadisnya, "Illad dain," kecuali dia berhutang. Ternyata adalah yang kedua ini, yang bisa menghapuskan pahala jihad adalah orang yang bermain-main dengan hutangnya. Di dalam agama Islam, berhutang itu tidak haram, dibolehkan selama sesuai dan sanggup untuk mengembalikan. Maka andai ada orang yang berjihad, dia bermain-main dengan hutangnya, ibaratnya adalah ada waktu untuk membayar, tapi alihkan kepada yang lain. Sebagai contoh kami sampaikan, andailah kita dihadapkan mana lebih bagus, mengakikah anak atau membayar hutang, maka lebih bagus lagi membayar hutang. Andai ada orang yang mau berhaji dan berumroh, mana yang lebih bagus, bayar hutang atau berumroh? Selesaikan hutang. Karena hutang ini, saudara-saudara Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang sering di akhir zaman diabaikan oleh seseorang. Kita tidak berbicara masalah 50.000 dan 100.000, tapi adalah orang yang memberikan uang itu dulu untuk kita pinjam. Niat mereka salah satunya adalah untuk menolong menghilangkan kesusahan kita. Namun ketika untuk mengembalikan, seolah kita tidak pernah menghargai apa yang telah mereka korbankan untuk kita. Suatu saat Al-Imam Abu Hanifah pernah orang berhutang kepada beliau, sehingga pada waktu pembayaran orang yang berhutang ini tidak datang. Imam Abu Hanifah adalah seorang ulama besar. Ternyata menagih hutang ini dibolehkan dalam agama kita dengan cara-cara yang telah kita sepakati. Akhirnya Imam Abu Hanifah datang, dia mengetok pintu orang yang berhutang ini kepada dirinya. Ibarat kita, beliau mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Ternyata ucapan salam itu tidak ada yang menjawabnya. Ternyata orang yang berhutang ini lagi tidak ada di rumahnya. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah ingin meninggalkan rumah tersebut, maka ada orang yang menyapanya, "Wahai Imam, orang yang punya rumah barusan keluar, sebentar lagi dia akan datang. Istirahatlah di depan rumahnya, di bawah pokok kayunya itu." Apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Hanifah? "Aku tidak berani mengambil manfaat sedikit pun dari orang yang masih berhutang kepada diriku." Apa maknanya? Andai ada orang yang berhutang kepada kita, tidak boleh dimanfaatkan itu orang untuk kepentingan kita. Contohnya, Imam Abu Hanifah tidak mau bernaung hanya untuk menghilangkan rasa panas dari pohon orang yang berhutang kepada dirinya. Dia tidak berani.
Wajar ulama-ulama kita itu adalah ilmunya barokah, karena mereka menjaga ilmunya pun begitu luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Andai kita berhutang hari ini, kurang afdol juga kita memakan makanan orang yang masih berhutang kepada kita. Maka andailah kita mau membuat pesta di dalam keluarga kita, ada uang untuk membiayainya, tapi uang ini bisa digunakan untuk membayar hutang. Wahai saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tinggalkan kepentingan hawa nafsu, dahulukan kewajiban untuk menyelesaikan hutang kita itu. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita meninggal dunia menutup mata, bermain-main dengan hutang. Ada waktunya bisa membayar tapi kita lambat-lambatkan. Ada saatnya kita bisa melunasi tapi kita menghindar untuk melunasinya. Berbeda dengan orang yang membayar hutang dengan cara menyicil. Itu adalah kalau sesuai dengan kesepakatan, jatuh tempo tetap dibayar, itu tidak masalah andai kita meninggal dunia. Yang dikhawatirkan ini adalah kita bermain-main dengan hutang. Ada uang hari ini untuk membayarnya, seolah kita berpikir minggu depanlah ku bayar, minggu depanlah ku lunasi. Pertanyaannya, siapa yang akan menjamin kita hidup satu minggu yang akan datang? Makanya kata Nabi, siapa yang bermain-main dalam hutangnya di atas dunia, meninggal orangnya, maka ruhnya akan terombang-ambing antara langit dan bumi karena tersiksa disebabkan melalaikan hutang di masa hidupnya. Berbeda dengan orang yang berjuang membayar hutangnya, tiba-tiba ia meninggal dunia di pertengahan jalan karena berusaha, maka kategori ini bukan orang-orang yang lalai terhadap membayar hutangnya. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, melalui mimbar yang amat singkat ini kami ambil dua kesimpulan. Yang pertama adalah, jika ingin bahagia hidup, jangan berkah hidup ini, maka jangan pernah kecewakan dan sakiti hati seorang ayah dan ibu. Dan yang kedua, kalau ingin kesehatan kita bagus, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita berjuang hari ini untuk membayar hutang, usahakan sesuai perjanjian, lunaskan, selesaikan, insyaallah rezeki kita bertambah barokah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.